Jadi ada reksadana saham baru yang baru muncul per April 2024 kemarin. Nah, reksadana saham yang seperti kita ketahui adalah reksadana yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Tetapi berbeda dengan reksadana saham satu ini. Walaupun resikonya masih tinggi, tapi bisa dikatakan lebih rendah sedikit. Lah kok bisa? Nah, di video ini kita akan ngebahas itu juga kita buktikan apakah bisa memberikan profit 1 juta dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi kita langsung saja tampilkan layar Bibit saya di sini. Yaps, bagi yang belum tahu Bibit, Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana, saham, obligasi. Jadi satu aplikasi lengkap instrumen investasi. Nah, sudah bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Dan bagi yang nggak mau ribet, tinggal klik linknya aja di deskripsi, oke? Kita lanjut lagi. Seperti biasa, biasanya teman-teman mau lihat gimana perkembangan portofolio saya sebelum masuk ke materi, benar kan? Nah, ini portofolio saya sekarang posisinya untuk reksadana pasar uang seharusnya sih stabil, aman-aman saja ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini portofolio OTW 100 juta. Nah, ini dia. Ini ada Manulife, Bahana Liquid, dan BNI AM Dana ya. Ini sudah plus 2%-an, 2%-an ya. Lumayan nih. Kalau ditotal-totalin udah 500-an ribu ya. Daripada nganggur, mending ditaruhin di reksadana pasar uang. Benar kan? Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau yang di saham, ini ada Grocery ke Hati. Sekarang plus 1,59%. Ini kan kita mau sama-sama lihat ya. Nanti sampai akhir tahun bagaimana sih MI Grow ini. Ya, manajer investasi yang baru. Bagi kamu yang belum nonton videonya, boleh dilihat ya. Videonya udah ada, udah tayang ya. Lanjut lagi yang di lainnya ini adalah Sukor Invest Dana Berimbang yang saya investasi juga rutin seperti Grow sebulan sekali. Yang ini 100.000, yang Grow 10.000. Oke, dua-duanya masih plus, senyum semeringah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita akan ngebahas reksadana yang dari tadi kita gibahin itu loh. Nah, reksadana ini teman-teman bisa lihat dia ada di bagian reksadana, ya pasti di reksadana. Ketik reksadana, kemudian klik ya maksudnya. Agak ke bawah, dia merupakan produk dari BNI, teman-teman. BNI, oke? Setelah itu, scroll paling bawah, oke? Ketemu dia, reksadana sahamnya. Minusnya paling dalam. Lu katanya kagak bahaya. Sekarang yakin lu nggak bahaya kalau kayak gini? Mari kita lihat satu persatu. Jangan emosi dulu, teman-teman ya. Kenapa BNI AMIDX Pevindo Prime Bank kelas R1 ini saya katakan reksadana saham yang resikonya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi amat. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita lihat dulu ya. Apakah benar dia baru meluncur? Yes, dia baru meluncur. Teman-teman lihat dia baru meluncur 3 April tahun 2024. Baru kan? Masih fresh. Lanjut lagi teman-teman, investasi di BNI AMIDX Pevindo Prime Bank ini itu bisa dimulai dari 10.000 saja ya. 10.000 saja, tapi lihat bank penambungnya adalah Stansat, jadi hitung-hitungan dong ya. Lanjut lagi teman-teman, biaya investasi gratis. Dan di sini yang ingin saya kasih tahu kepada teman-teman, nah di sini loh. Alokasi asetnya adalah saham 101%, nah lebih 1%. Nah, dan kas setara depositonya itu minus 1%. Nah, di sini lihat baik-baik top holdingsnya teman-teman, perhatikan baik-baik. Ya benar, seluruh top holdingsnya ini adalah semuanya perbankan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, saham-saham perbankan itu biasanya lebih enak, lebih stabil, bisnisnya udah lebih nggak ngalun-ngalun ataupun tidak terlalu sulit untuk kita lihat. Contohnya saham-saham bank-bank besar ya, seperti BCA, siapa sih yang nggak kenal BCA? BRI apalagi, Mandiri, BNI, 4 bank besar ini tentunya sudah semiliran ya di jalan-jalan dan pasti teman-teman pernah ketemu salah satunya. Coba tulis di kota kamu bank mana yang paling sering kamu jumpai ya. Tenang saja, selain 4 bank besar tersebut masih ada BRIS, BBTN, PNBN, BNGA, BJBR dan BDMN. Ya, semua portofolio yang ada di BNI AMIDX Pevindo Prime Bank ini memang hanya ada bank saja. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya boleh ngambil di indeks Pevindo Prime Bank ini. Nih teman-teman ya. Kita lihat ini fun fact sheet-nya teman-teman ya. Saya buka lagi fun fact sheet-nya.
Itu dia. Tuh, jadi ini adalah top efek dalam portofolio tuh. Lihat kebijakan investasinya. Kita kalau di sini lihat istilahnya ya komposisinya dan saya tuh lihat kan resikonya apa itu udah biasa ya teman-teman ya. Maka dari itu kita akan fokus bahwa returnnya ini di bulan Juni ya itu 5,76%, sedangkan kinerja bulanan terendahnya itu Mei 2024 minus 10,46%. Kenapa? Benar sekali, saham BBRI tumbang ya teman-teman ya. Banyak saham besar turun secara dalam, nggak heran dia minus. Tapi tenang saja ya teman-teman ya. Kita lihat kebijakan investasinya. Di sini loh saya mau bilang teman-teman, tuh lihat minimum 80% ya dari aktiva bersihnya itu efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui bla 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 ya. Serta terdaftar pada indeks IDX Pevindo Prime Bank. Jadi komposisinya hanya boleh ngambil di indeks IDX Pevindo Prime Bank. Oke teman-teman, nanti kita lihat bersama. Top 10 efek dalam portofolionya, kita lihat bersama juga teman-teman, bahwa untuk komposisi terbesar itu ada di BBCA, BBRI, dan Bank Mandiri. Ya, itu ada 35%, 32%, dan 23%. Sisanya dibagi merata ya, seperti BBNI 6%, BRIS, BBTN, PNBN, BNGA, BJBR, dan BDMN. Oke, jadi ingat, pertama, isi dalamnya ya, itu hanya boleh saham perbankan dalam indeks IDX Pevindo Prime Bank. Lihatnya dari mana? Lihat saja, ketik saja di Google teman-teman, maka kita akan mendapatkan list dari Pevindo Prime Bank ini. Ini saya udah lihatkan kepada teman-teman ya. Ini bahasa Inggris, teman-teman bisa translate ke Indonesia. Yang intinya list ini adalah untuk setahun sekali tuh. IDX Pevindo Prime Bank Index for the period January to December 2024 ya teman-teman ya. 2024. Benar nggak ya? Ya, itu nomor satu adalah Bank Mandiri, dilanjutkan BBRI, BBNI, BBCA, BBTN, BNGA, BRIS, PNBN, Bank Danamon, dan BJBR. Benar kan? Jadi semua komposisinya berdasarkan indeks ini. Dan dia mengacu mengikuti ini loh teman-teman. Benar kan? 10-10-nya ada di IDX ini. Ya, IDX Pevindo Prime Bank. Nah, jadi balik lagi ke reksadana ini. Kenapa dikatakan demikian? Jadi kita sama-sama simpulkan ya teman-teman ya, bahwa reksadana ini komposisinya hanya saham-saham perbankan yang sudah masuk indeks IDX Pevindo Prime Bank. 10 saham ada di komposisinya, di mana 3 saham bank besar merupakan komposisi tergedenya. Bisa dimulai beli dari 10.000 saja ya teman-teman. Jadi hanya dengan 10.000 secara tidak langsung teman-teman membeli 10 jenis saham bank. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat BBCA itu harganya udah mau 10.000, teman-teman mau beli satu lotnya itu udah hampir 1 jutaan ya. Dan misalnya BBRI yang di 4 ribuan, 500-an ribu dan sebagainya. Jadi hanya dengan 10.000 teman-teman nggak akan bisa mendapatkan 10 bank ini. Namun di reksadana ini termasuk diversifikasi di mana hanya dengan 10.000 teman-teman secara nggak langsung dapatin 10 bank ini. Gimana? Menarik kan? Jadi inilah yang maksud saya katakan resiko reksadana saham tinggi, tapi ketika melihat komposisinya, dia agak tinggi lebih turun sedikit karena isinya perbankan semua. Dimulai dari 10.000 saja, enak banget kan? Dan jangan lupa apabila memang teman-teman tertarik untuk membeli rutin investasi BNI AM Index Pevindo Prime Bank ini, teman-teman bisa aktifkan fitur SIP di sini ya. Aktifkan fitur SIP, auto debit SIP, teman-teman tinggal pilih ini produknya, masukin ke portofolio yang mana, kemudian teman-teman belinya nominalnya berapa. Di sini kan bisa beli di 10.000 saja kan ya. Tuh 10.000. Dan setelah itu teman-teman lanjut, pilih di tanggal berapa, bulanan, mingguan, harian, bebas berlaku hingga selamanya, atau teman-teman ada set goal waktu tertentu untuk berakhirnya ya. Oke teman-teman, pilih metode pembayaran, terserah mau metode pembayarannya yang mana, kemudian pilih dan lanjutkan. Selesai, teman-teman sudah rutin membeli BNI AM Index Pevindo Prime Bank selama yang teman-teman tentukan. Dan tidak ketinggalan juga teman-teman, hampir saja kita kelupaan, kita akan membuktikan apakah benar reksadana ini bisa memberikan profit 1 juta dalam waktu 1 bulan. Ya, karena itu kita mari melihat performanya. Walaupun merupakan reksadana BNI dengan minus terdalam, tapi itu year to date-nya teman-teman ya. Ini all-nya karena baru dari April sampai bulan Juli ini. Tapi teman-teman bakal kaget karena reboundnya
kenaikan dari balik lagi si bank-bank besar itu pada naik, ini juga berdampak positif pada reksadana ini. Lihat all-nya masih minus 6%. Year to date-nya masih minus 6,87%. Tapi teman-teman, performa satu bulannya, yes, minus 11,68%. Berarti satu bulan terakhir ini, reksadana ini sudah naik 11%. Jadi kalau investasi kita dimulai bulan lalu itu senilai 10 juta, maka profit bisa didapatkan 1 juta dalam waktu satu bulan. Karena return yang diberikan adalah 11,68% dalam waktu satu bulan. Gimana? Apakah reksadana ini akan meneruskan kenaikannya beserta dengan kenaikan saham-saham bank lainnya? Kita saksikan bersama. Ya teman-teman, jadi itulah reksadana saham yang menurut saya masih cocok untuk pemula, di mana profil resikonya memang tinggi, tapi ketika melihat komposisinya, jadi nggak tinggi-tinggi amat juga, karena memang komposisinya rata-ratanya adalah saham-saham perbankan yang bisa kita lihat performanya dari dulu hingga sekarang ya. Semoga reksadana ini bisa menjadikan salah satu reksadana incaran teman-teman, atau teman-teman punya reksadana lainnya yang ingin kita bahas bersama. Coba tulis di komentar, tertarik nggak dengan reksadana saham ini? Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan video-video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai jumpa di video yang satu ini.